Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai aplikasi self assessment tracking data kasus corona di perusahaan XYZ. Oke. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Haji Sofyan dan ada saudara Nikmawati Anggraini. Lalu ada juga Alan Ardian Nuria dan Trijoko Prasetyo dan Muhammad Rehan. Oke. Pokok pembahasan pada materi kita ini adalah ada 4 pokok pembahasan yang kita bahas. Pertama adalah latar belakang aplikasi, konsep aplikasi, dan arsitektur alur proses dan demo prototype. Kita masuk ke pembahasan pertama, itu mengenai konsep aplikasi. Jadi aplikasi self assessment tracking data corona di XYZ adalah aplikasi yang memberikan gambaran tentang suatu aplikasi yang digunakan untuk men-tracking suatu data data pasien yang termasuk dalam gejala positif ataupun negatif di suatu perusahaan, yang dimana jika perusahaan ini bisa mengetahui siapa aja pegawai-pegawai atau orang-orang yang mempunyai gejala ataupun tergolong positif corona di suatu perusahaan tersebut. Oke, aplikasi self assessment tracking data kasus corona adalah sebuah aplikasi sistem informasi dalam melakukan tracking semua kasus positif COVID-19 di lingkungan perusahaan, mulai dari pengecekan dan pendataan para karyawan, staf pada tiap-tiap divisi. Sehingga jika terjadi gejala ataupun kasus positif pada seseorang karyawan di dalam suatu divisi, maka hal tersebut akan diketahui dan dilakukan pendataan oleh aplikasi, dan nantinya aplikasi akan merespons secara cepat karyawan tersebut. Dan beberapa petugas kesehatan nantinya jika terjadi kasus positif di suatu divisi, maka petugas kesehatan akan melakukan naturalisasi atau pembersihan tempat tersebut, dari mulai penyemprotan disinfektan dan juga pembatasan karyawan-karyawan yang ada di lingkupan divisi tersebut. Lalu ada unsur karakteristik yang satu, aplikasi self assessment tracking data kasus corona di perusahaan XYZ menargetkan adalah para pengguna aplikasi, diantaranya ada karyawan. Tiap divisi melakukan pengisian suatu data di riwayat kesehatan. Ada admin sebagai orang yang mengatur juga dalam manajemen data yang lihat dan juga monitoring data. Ada IT software engineering, di sini adalah orang yang mahir di dunia IT dan berperan sebagai sistem analis. Ada direktur utama yang mengetahui semua aktivitas para karyawannya. Oke, jadi di sini ada 5 user karakteristik, yang dimana terdiri dari ada 4 user karakteristik. Yang pertama dari karyawan tiap-tiap divisi. Jadi ini seluruh pegawai yang ada pada perusahaan dan dibagi berdasarkan divisi masing-masing. Lalu yang kedua ada admin. Jadi admin ini ada setiap divisi mempunyai seorang admin, yang admin tersebut dia melakukan mengatur dan juga memanajemen data apa yang dilihat dan juga data yang dimonitoring. Seperti jika terjadi kasus positif di suatu divisi yang dia berada, maka admin akan merespon dan memberikan laporan kepada pihak pusat. Oke. Lalu ada IT software engineering. Nah, IT software engineering ini adalah orang pelaku utama yang menjadi pusat pengendalian semua data-data yang masuk pada aplikasi. Jadi setiap aplikasi itu dari 2 site, itu pertama dari site untuk pegawai dan juga site untuk pusat. Nah, pusat ini akan dipegang penuh oleh IT software engineering, yang IT pusat. Jadi semua data yang masuk akan tersimpan di aplikasi. Di aplikasi pusat. Lalu di sini ada direktur utama. Seperti yang kita tahu, direktur utama adalah orang yang mengetahui semua aktivitas dan kinerja dari semua karyawan. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun, dari mulai penyebaran COVID-19 atau hal apapun, maka direktur utama akan mengetahui semuanya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada proses bisnis. Jadi proses bisnis ini kita bagi dalam 3 pack, yaitu ada admin, sistem, dan karyawan.
Oke, jadi admin akan mulai. Jadi sini ada admin, sistem, dan karyawan. Jadi admin akan memulai dan melakukan login dengan username dan passwordnya. Lalu akan tampil aplikasinya. Lalu akan dicek apakah login username dan passwordnya itu benar ada atau tidak, atau sesuai atau tidak. Lalu admin akan mengecekkan pada data karyawan, lalu akan melakukan melihat data riwayat kesehatan dan juga data tentang karyawan mana sajakah yang mempunyai gejala atau positif ataupun tidak. Nah, sistem akan merespon login tersebut, akan direspon loginnya. Lalu jika diverifikasi dan berhasil, maka akan langsung masuk ke aplikasi. Nah, di sini kita akan masuk ke sistem, terus semua data dari login tersebut akan diinput ke dalam database. Lalu sini ada input data, hapus data, dan edit data. Nah, semua itu masuk ke dalam database. Nah, di karyawan, ibaratnya karyawan akan masuk kepada aplikasi dengan login seperti dengan username dan password yang sesuai, lalu masuk, tampilkan aplikasi, lalu karyawan akan mengisi form registrasi data karyawan seperti nama, kode karyawan, email, umur, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Lalu setelah itu karyawan akan melakukan pemeriksaan suhu. Nah, suhu ini akan dilakukan pada setiap karyawan yang akan masuk ke setiap kantornya atau di pintu utama masuk kantor, maka akan ada pengecekan suhu. Nah, suhu ini hasil suhu ini akan dimasukkan ke dalam database riwayat kesehatan pada karyawan. Lalu ini akan melakukan hasil pemeriksaan seperti tadi saya jelaskan hasil dari hasil pemeriksaan tersebut. Nah, jika semua data tersebut, karyawan juga akan melakukan mengisi riwayat data kesehatan. Nah, di riwayat data kesehatan ini diharuskan karyawan untuk wajib melakukan dan mengisi secara jujur. Karena jika karyawan berbohong dengan mengisi data riwayat kesehatan tersebut, maka aplikasi sulit untuk merespons mana sajakah data-data atau karyawan-karyawan yang mempunyai gejala positif, negatif, ataupun mempunyai gejala. Oke, jadi akan di-save ke dalam database. Nah, dilihat sini ada dua database, ada database pusat dan database karyawan. Nah, database pusat dan database karyawan adalah, jadi aplikasi yang digunakan oleh karyawan akan menggunakan database tersendiri dan aplikasi pusat mempunyai database tersendiri. Tetapi database cabang ataupun database pegawai akan langsung tersinkronisasi ke database pusat. Jadi antara database pusat dan database karyawan ini saling bereplikasi dan saling bertukar data. Lanjut. Oke, di sini ada diagram bridge. Oke, dalam bridge picture ini kita menjelaskan secara diagram, secara gambaran seperti apakah aplikasi ini bergerak. Nah, di sini perusahaan. Jadi perusahaan mempunyai sistem database pusat dan database mobile pegawai ataupun divisi. Nah, database pusat akan diolah oleh IT analyst dan IT analyst akan mengelola semua yang ada di dalam database tersebut. Jadi semua isi database tersebut akan diolah dan akan dilakukan oleh oleh IT analyst. Lalu jika terjadi kasus COVID-19 jika masuk di database pusat terdapat kasus COVID di suatu perusahaan, maka IT analyst akan mengirimkan notifikasi pada aplikasi karyawan ke aplikasi karyawan berdasarkan database-nya. Jadi karyawan bisa tahu, oh saya ternyata mempunyai gejala, saya pernah berinteraksi dengan orang ini dan orang ini sekarang kena COVID-19, maka saya berstatus gejala. Nah, untuk mengetahui keaslian data, maka dibutuhkan namanya admin. Jadi admin akan mengecek data yang dimasukkan oleh karyawan. Jadi karyawan tidak bisa melakukan update tetapi update akan dilakukan oleh admin. Admin bisa melakukan update data. Jadi jika misalnya karyawan itu berbohong dalam mengisi suatu data, maka admin akan mengetahui data tersebut dan admin akan langsung mengubah data tersebut menjadi data yang valid, data yang sesuai dengan penglihatan admin tersebut di karyawan tersebut berdasarkan divisinya yang dia berada. Nah, aplikasi antara karyawan dengan admin ini akan menggunakan satu database. Satu database-nya ini yang saya katakan adalah akan tersinkronisasi dengan database pusat. Jadi
jika database divisi ini melakukan suatu memasukkan input data, maka datanya pun akan terkirim juga ke dalam database pusat. Oke, Rehan baca. Han, bacaan. Oke, akan saya jelaskan mengenai use case diagram. Yang sudah tertera kita mempunyai 3 aktor, yaitu adalah karyawan, admin divisi, dan IT analyst. Karyawan dan admin akan melakukan login berdasarkan username dan password yang sudah sesuai di database. Lalu karyawan akan melakukan mengisi form registrasi. Setelah itu karyawan akan melakukan pemeriksaan suhu dan gejala dan mengisi data karyawan, juga scan ataupun mengisi riwayat interaksi apa yang terjadi, apa yang sudah interaksi yang pernah dilakukan oleh karyawan. Nah, untuk melakukan pemeriksaan suhu dan gejala, itu datanya akan masuk ke dalam data karyawan, database karyawan. Nah, database karyawan ini akan diolah oleh admin, akan dilihat oleh admin. Lalu, data tentang karyawan yang memiliki gejala COVID-19 ini berdasarkan karyawan mengisi data riwayat kesehatan. Jadi, admin juga akan dapat mengetahuinya secara keseluruhan. Nah, di sini ada scan barcode saat interaksi. Jadi, di sini adalah jika karyawan melakukan interaksi dengan karyawan yang lain, maka diwajibkan untuk mengisi form interaksi dari mulai nama, divisi interaksi dengan siapa, nama divisinya, jenis kelaminnya, dan kode karyawannya. Nah, semua itu kita lihat di sini semua data tentang karyawan yang memiliki gejala COVID-19 akan dilakukan pengelolaan data oleh IT analyst. Jadi IT analyst juga di sini IT analyst membuat laporan secara keseluruhan, data-data apa saja, data penyebaran COVID-nya di perusahaan, lalu membuat visualisasi data dan mengirimkan notifikasi ke seluruh karyawan. Jadi di sini IT analyst juga akan melakukan penyebaran notifikasi siapa sajakah karyawan yang termasuk dalam gejala, yang masuk dalam kategori gejala. Di sini ada ERD, Entity Realization Diagram. Jadi ini ada bentuk ERD database kita. Kita sih mengandalkan 2 database, yaitu pertama database pusat dan database karyawan, tetapi yang mempunyai struktur tabel yang hampir sama. Maka di sini saya menampilkan satu struktur tabel saja. Di sini ada tabel pengguna. Tabel pengguna ini dia mempunyai username, atributnya terdiri dari username, password, dan email. Nah, pengguna akan berrelasi dengan data karyawan. Jadi setiap pengguna yang masuk, jika misalnya benar, akan masuk ke dalam jika pengguna yang dimasukkan oleh karyawan sesuai dengan tabel di pengguna, maka akan langsung masuk ke data karyawan. Nah, data karyawan ini atributnya terdiri dari ID karyawan, nama karyawan, kode karyawan, email, jabatan, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Oke. Lalu data karyawan akan berrelasi dengan database tabel divisi. Tabel divisi terdiri dari nama divisi, jumlah karyawannya, dan supervisor. Jadi divisi ini mempunyai tabel tersendiri supaya bisa dapat diketahui berapakah jumlah karyawannya dan jumlah berapakah penyebaran COVID-19 di divisi tersebut. Lalu di sini ada jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan apakah yang dilakukan oleh setiap karyawan. Dari mulai ID jabatan, atributnya terdiri dari ID jabatan, kode jabatan, nama jabatan, dan nama divisi. Lalu di sini juga ada tabel data kesehatan. Tabel data kesehatan ini adalah tabel data master yang dimana tabel ini terdiri dari atribut seperti ID kesehatan, kode karyawan, nama karyawan, gejala apa yang dirasakan, suhu badannya, tanggal pengecekan, dan status karyawan tersebut. Nah, semua data dari tabel data kesehatan ini akan direlasikan lagi ke dalam jangkauan tabel yang lebih kecil, yaitu di tabel kasus. Tabel kasus yang terdiri dari nama karyawan, gejalanya apa, divisinya apa, tanggal berapakah dia
dikatakan mempunyai gejala tersebut. Nah, sini juga ada tabel notifikasi. Jadi notifikasi ini adalah tabel yang berisikan semua notifikasi setiap data yang dikirimkan oleh IT analis. Selanjutnya, oke, ada bisnis rule, aturan bisnis dari sistem. Silakan. Jok. Suaranya maaf nggak ada. Suaranya Jok. Di mute itu di mute. Commute. Nah, Udah belum? dah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis rule atau aturan bisnis dari sistem. Yang pertama itu IT analis, di mana user karakteristiknya itu yang pertama hanya mempunyai satu akun oleh tiap IT analis dan bersifat privasi. Dua, mempunyai kunci yang unik. Terus role access-nya itu melakukan analis setiap data yang ada di database. Yang kedua, membuat laporan hasil dan dijadikan visualisasi data untuk semua elemen perusahaan. Yang ketiga, mengirimkan hasil visualisasi ke database dan direplikasikan ke database divisi. Nah, yang kedua itu admin. Admin itu yang pertama mempunyai satu akun untuk satu divisi. Yang kedua, hanya akun yang terdaftar sebagai admin untuk bisa diakses. Dan yang ketiga, dapat akses divisi lain. Untuk yang role aksesnya itu, admin yang pertama melakukan administrasi dan pendataan tiap pekerja yang ada di divisi tersebut. Yang kedua, melakukan perubahan jika terjadi kesalahan atau kepalsuan data. Yang ketiga, membuat laporan harian. Yang keempat, melakukan pelaporan kepada sistem jika terjadi gejala pada positif. Yang keempat itu mendata tiap karyawan yang hadir. Nah, di sini karyawan. Yang pertama itu memiliki satu akun untuk satu karyawan. Yang kedua, mempunyai relas ke tabel data karyawan. Yang ketiga, memiliki satu primary key tiap tabelnya. Yang keempat, akses terhubung sesuai ketentuan admin. Nah, di sini role akses untuk karyawan yang pertama itu melakukan pengecekan suhu. Yang kedua, mengisi form data kesehatan pada tiap harinya sesuai kondisi. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai skema desain. Oke, jadi untuk secara jelasnya kita anggap saja lah. Kita anggap saja divisi-divisi ini adalah kotak perusahaan adalah kotak yang besar ini. Perusahaan adalah kotak yang besar. Lalu divisi adalah kotak-kotak yang kecil. Ini maka terdiri dari slab 1, slab 2, dan slab 3 ini anggap aja kita sebagai divisi. Nah, di divisi tersebut mempunyai karyawan, mempunyai staf ataupun karyawan. Jadi ada banyak sekali karyawan atau staf yang ada dalam divisi tersebut. Nah, untuk mengakses aplikasinya, maka setiap divisi akan terhubung pada satu database, yaitu database karyawan ataupun database mobile. Dan database mobile ini akan tersinkronisasi dengan database pusat. Jadi, apa saja yang dilakukan oleh database karyawan akan langsung dimasukkan ke dalam database pusat, yang database pusat ini akan terhubung terkoneksi kepada server. Nah, maka jika apa saja yang dilakukan oleh karyawan dari mulai itu input data, login, terus apalagi melakukan interaksi, mengisi form registrasi karyawan, mengisi form registrasi riwayat kesehatan. Maka semua data tersebut yang tersimpan di dalam database divisi akan langsung tersinkronisasi ke dalam database pusat. Oke. Nah, database pusat ini akan diolah oleh seorang IT analis. Jadi untuk yang memegang database pusat ini adalah IT analis. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi aplikasi.
Oke, ini ada tampilan user interface untuk aplikasi mobile. Jadi aplikasi yang digunakan oleh karyawan. Terdiri dari 4 fitur. Fitur utama yaitu fitur data karyawan, scan, friend, data kasus, dan medical history ataupun riwayat kesehatan. Nah, di employee data ini kita akan melakukan registrasi data karyawan. Oke, kita akan menginput data, misalnya kita akan menginput data, misalnya kita kan ada berada di divisi operator dengan nama lengkap, misalnya, lalu kode karyawan kita adalah SA109, emailnya tulis Haji Sofyan. Oke, taruh aja ini. Jabatannya taruhlah saya seorang programmer, jenis laki-laki, alamat Tanjung Utara, nomor telepon 0812. Oke, kita tambahkan datanya. Oke, jika berhasil maka akan ada notif database data berhasil ditambahkan. Oke. Kita refresh coba. Oke, kita ke fitur yang lain. Scan friend. Oke. Halo, kedengeran suara gue? Dengar, dengar. Dengeran, dengeran, dengeran. Matiin dulu. Oke, Mbak, suara gue dengeran nggak, Mbak? itu matiin dulu. Mereka ini adalah tampilan aplikasi untuk mobile yang kita terdiri dari 4 fitur. Fitur employee data, fitur karyawan, scan of friend, data kasus, dan medical history. Oke, ini sidebar, kita masuk ke input data karyawan, contohnya. Oke, input datanya, input data diri, taruh nama divisinya ada divisi operator, nama lengkapnya, kode karyawan, AS 1009, email, sebagai programmer, email lagi, selamat, tambahkan data.
Jika berhasil, maka notifikasi ada notif data berhasil ditambahkan. Oke. Coba kita refresh. Oke. Selanjutnya, oke, tadi bisa dilihat ini adalah tadi data yang tadi saya masukkan. Di operator, ASN, Haji Sofyan, jadi sini ada data saya. Jadi di sini akan menampilkan semua data para pegawai yang berada di divisi operator. Oke. Itu selanjutnya fitur scan. Jadi di sini para pengguna aplikasi ini akan diwajibkan untuk mengisi. Saya berinteraksi dengan misalnya Trijoko. Lalu dia misalnya berada di jabatan dia adalah seorang teknisi. Jenis kelaminnya laki-laki. Divisinya adalah operator. Save. Oke, data seperti biasa data berhasil ditambahkan. Kita lihat ke bawah. Kita refresh dulu. Oke. Di sini bisa dilihat nama Trijoko operator sudah berhasil dimasukkan ke dalam database dan sudah masuk. Dan sini bisa dilihat list data interaksi saya dengan siapa aja. Pada jam berapapun ini sudah otomatis masuk. Oke. Lalu ke case data. Di case data kita bisa melihat siapa sajakah orang-orang yang tergolong dalam mempunyai positif, orang-orang atau pegawai yang termasuk ke dalam pegawai yang positif COVID-19 ataupun pegawai yang punya gejala. Jadi gejalanya seperti pegawai ini melakukan interaksi, pegawai ini mempunyai batuk pilek atau dia mempunyai riwayat dia habis pergi jauh, maka dia akan masuk ke dalam pegawai yang punya gejala. Ini akan berlaku selama 14 hari. Oke, selanjutnya fitur history Hadley. Jadi di sini yang seperti saya katakan tadi, setiap karyawan harus wajib mengisi data riwayat kesehatan secara jujur. Seperti saya masukkan tadi, nama saya AS 1009, nama saya Sofyan. Terus apakah saya ingin melakukan tidak? Maaf, karena kita ngisi semua ya. Ini ya. Oke, juga sudah isi. Kita upload. Maka kita lihat jika kita mengisi semua datanya dengan iya, terjadi adalah maka saya akan dikategorikan sebagai orang yang berstatus positif pada masa 14 hari.
Jadi jika semua karyawan itu mengisinya iya, apa punya dia salah satu pertanyaannya, dia menjawab secara benar semua, maka dia bisa jadi dimasukkan dalam kategori 14 hari. Oke, kita lihat data berhasil ditambahkan. Jika kita lihat database-nya, oke, kita lihat database-nya. Nah, kita bisa di sini coba data karyawan. Nah, sudah saya lihat tadi yang sudah saya masukkan. Saya menjawab ya semua, Aji Sofian ya. Kita sini ID 33 kita lihat yang tadi saya baru masukkan. Kita lihat dan nah, di sini pun status akan diisi secara otomatis. Jadi jika misalnya semua karyawan itu mengisi jawaban iya semua, maka misalnya karyawan itu memasukkan jawaban bahwa dia benar melakukan pernah dan merasakan hal tersebut, maka statusnya akan langsung masukkan ke karantina 14 hari dan waktu tanggal yang dilakukan adalah pada tanggal 21 di sini bisa lihat secara otomatis tahun 2021 tanggal bulan 1 dan tanggal 8. Oke. Nah, itu tadi untuk tabel data karyawan, terus tabel kasus. Nah, tabel kasus ini kita lihat di sini ada 4-5 orang. Nah, di aplikasi sini kan kita kan tadi terbagi yang mana mempunyai gejala dan yang mempunyai positif. Maka di sini akan dipecah. Yang ODP yang mana dan negatif karantina dan negatif. Oke, data karyawan juga kita bisa lihat secara menyeluruh. Ini bisa ada beberapa nama karyawan sudah saya input tadi. Di sini ada nama saya tadi yaitu Aji Sofian dengan kode karyawan seperti kode karyawan tersebut. Lalu ada tabel pengguna. Ini ada tabel login yang sudah pernah saya lakukan. Lalu tabel scan karyawan atau tabel interaksi dengan siapa saya pernah berinteraksi. Nah, tadi saya masukkan adalah saya berinteraksi dengan Trijoko di operator, divisi operator, jenis kami laki-laki, dia ada seorang teknisi, divisi teknisi pada tanggal sekian. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3.